Pernahkah kalian mendengar suara yang begitu merdu? Sampai-sampai Rasulullah sendiri berkata, suara terompahnya sudah terdengar di surga. Suara itu bukan milik seorang pangeran atau bangsawan kaya. Suara itu milik seorang mantan budak dari Habasyah, Ethiopia, yang kulitnya legam, bibirnya tebal, namun hatinya lebih bercahaya dari ribuan bintang. Namanya Bilal bin Rabah. Kisah Bilal tidak dimulai dengan kemewahan. Jauh dari itu, ia lahir sebagai budak di kota Mekkah. Majikannya adalah Umayyah bin Khalaf, seorang pembesar Quraisy yang paling keras menentang dakwah Rasulullah. Bisa dibayangkan betapa sulitnya posisi Bilal. Di tengah lingkungan yang penuh dengan penyembahan berhala dan kekafiran, sebuah cahaya kebenaran menyelinap masuk ke dalam hatinya. Secara sembunyi-sembunyi Bilal memeluk Islam. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun di Mekkah saat itu, menjadi seorang muslim, apalagi seorang budak, adalah sebuah malapetaka. Keimanannya akhirnya terbongkar. Dan disinilah ujian terberat dalam hidupnya dimulai. Umayyah bin Khalaf, sang majikan yang kejam, tak bisa menerima kenyataan ini. Setiap hari di bawah terik matahari Mekkah yang membakar kulit, Bilal diseret ke padang pasir. Ia ditelanjangi, dicambuk tanpa ampun. Dan yang paling mengerikan, sebuah batu besar yang panas diletakkan di atas dadanya. Umayyah terus berteriak, kafirlah pada Tuhan Muhammad. Sebut nama Lata dan Uzza. Mereka menyiksanya, berharap ia akan menyerah. Mereka menekannya, berharap imannya akan hancur berkeping-keping. Tapi apa yang keluar dari bibir Bilal yang kering dan pecah-pecah? Di tengah rasa sakit yang tak terbayangkan, di saat napasnya terasa sesak, ia hanya bisa mengucapkan satu kata, berulang-ulang, Ahad, 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 yang artinya Allah Maha Esa, ya Allah Maha Esa. Satu kata itu, Ahad, bukan sekadar ucapan. Itu adalah deklarasi, itu adalah perlawanan. Itu adalah bukti bahwa siksaan fisik tak akan pernah bisa menghancurkan keyakinan yang tertanam kokoh di dalam jiwa. Kabar tentang keteguhan Bilal sampai ke telinga para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah, tergerak hatinya. Beliau segera mendatangi Umayyah dan menebus Bilal dengan harga yang sangat mahal. Sejak saat itu Bilal bukan lagi seorang budak. Ia adalah seorang manusia merdeka, seorang saudara seiman. Dan kemuliaan Bilal tidak berhenti di situ. Ketika umat Islam hijrah ke Madinah dan syariat adzan ditetapkan, Rasulullah dihadapkan pada satu pertanyaan. Siapa yang paling pantas mengumandangkan panggilan suci ini? Bukan orang Quraisy yang terpandang, bukan sahabat yang paling kaya. Rasulullah memilih Bilal. Maka naiklah Bilal ke tempat tertinggi, dan untuk pertama kalinya suara yang dulu hanya bisa berbisik ahad di bawah siksaan, kini menggelegar di seluruh penjuru Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara merdunya yang lahir dari penderitaan dan